Selamat datang di saya Top Media, belajar tuntas, anti galau. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Untuk pembahasan di awal, kita akan melihat dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak manfaatnya. Seperti pada gambar, ini ada sepeda, kemudian juga jengkir, katrol, kemudian putar, dan kunci untuk mengencangkan baut. Dan ada pun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang lain itu dapat dilihat pada video berikut. Dinamika rotasi ini ada beberapa besaran yang perlu dipelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai momen gaya. Momen gaya apa sih? Nah, sebelumnya perhatikan fenomena berikut. Ini adalah sebuah pintu yang ditarik dengan berbagai posisi gaya yang berbeda dan juga arah gaya yang berbeda. Coba lakukan gerakan seperti pada gambar berikut di rumah kalian. Lalu lihat bagaimana gerakan putarannya. Setelah kalian mencoba, hasilnya adalah bahwa untuk bagian A itu ketika ditarik pada bagian engsel itu tidak berpengaruh, jadi tidak berotasi. Kemudian ketika ditarik pada bagian tengah pintu itu sedikit berpengaruh. Ketika ditarik pada bagian ujung pintu, pegangan pintu ya, itu akan berpengaruh maksimum untuk putarannya. Kemudian untuk fenomena B, ketika pada bagian pegangan pintu ditarik dengan sudut 0 derajat, itu maka yang terjadi adalah tidak berpengaruh. Kemudian ketika arah gayanya itu diubah, itu maka akan berpengaruh sedang. Tapi ketika ditarik tegak lurus terhadap pintu, itu maka akan berpengaruh maksimum. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa momen gaya atau bahasa lainnya torsi atau torka adalah kecenderungan benda berputar jika diberikan gaya pada benda tersebut. Nah, momen gaya ini diartikan atau didefinisikan sebagai perkalian silang antara gaya dengan gaya. Yang dimaksud dengan gaya itu adalah gaya yang diberikan, sedangkan dengan gaya itu adalah jarak antara pusat rotasi dengan gaya yang
diberikan. Nah, sehingga rumusannya adalah tau sama dengan R cross F. Jadi merupakan perkalian silang. Nah, di mana arah momen gaya ini itu adalah ketika putaran searah dengan arah jarum jam, maka momen gayanya bernilai positif. Tetapi ketika putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gayanya bernilai negatif. Mencarinya tadi sudah dijelaskan bahwa tau sama dengan R perkalian silang dengan F, sehingga R dan F itu harus saling tegak lurus. Keterangannya, tau sama dengan torsi dengan satuan Newton meter, R dengan gaya satuan meter, F sama dengan gaya. Nah, jika gaya F yang bekerja pada jarak R arahnya tidak tegak lurus terhadap sumbu rotasi putar, maka dibuat tegak lurus dengan membuat proyeksi vektor F atau R. Nah, untuk gambar ini porosnya ada di sini, kemudian diberikan gaya dengan sudut alfa, maka F di sini harus kita tegak luruskan dengan lengan gaya R, lengan gaya atau biasa kita sebut R menjadi F sin alfa, sehingga tau sama dengan F sin alfa kalikan R. Jadi kata kuncinya adalah karena merupakan perkalian silang, maka lengan gaya dan gaya dibuat tegak lurus, yaitu dengan cara membuat proyeksi vektor F atau R sesuai dengan kebutuhan. Contoh penyelesaian soal. Perhatikan gambar berikut. Kunci Inggris sepanjang 20 cm digunakan untuk memutar sebuah baut. Tentukan momen gaya yang terjadi. Nah, untuk memudahkan, kita boleh diketahui. Ini ya, kita gambar ulang, diketahui. Ada kunci Inggris dengan gaya 80 Newton, sudutnya 30 derajat, kemudian memiliki sepanjang 20 cm. Berarti artinya adalah R-nya atau lengan gayanya R sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian ditanya momen gaya atau tau. Kita jawab untuk mencari momen gaya alias tau, catatannya tadi adalah kita harus membuat tegak lurus antara gaya dan momen, antara gaya dan lengan gaya. Oleh karena itu kita proyeksikan F ini, caranya adalah kita proyeksikan di sini menjadi F sin 30 derajat. Di sini tadi R-nya adalah 0,2 meter. Kita jawab tau sama dengan F sin 30 derajat dikalikan dengan R sama dengan 80 kali setengah dikalikan dengan 0,2 sama dengan 8 Newton meter. Mudah ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Tentukan momen gaya yang bekerja pada kunci tersebut saat mengencangkan baut jika gaya F sebesar 100 Newton. Biasa kita diketahui di
jawab. Tau sama dengan F cos 30 derajat dikalikan dengan R sama dengan F 100 dikalikan cos 30 derajat dikalikan R nya 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 100 cos 30 setengah pangkat 3 kali 25 kali 10 pangkat min 2. Ini sama ini 100 kali 10 pangkat min 2 1, berarti tinggal setengah akar 3 dikalikan dengan 25 sama dengan 12,5 akar 3 Newton meter. Mudah ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Wah, ini udah mulai agak kompleks. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros C. Nah, langkah pertama ketika mengerjakan soal dengan gaya-gaya yang bekerja banyak itu adalah dilihat porosnya. Porosnya adalah C, sehingga kita mengerjakan terhadap titik C. Kita diketahui dulu, kita gambar. Nah, dari sini kita data yang diketahui itu adalah R1 sama dengan 10 Newton. Kalau porosnya C, sehingga R1 nya adalah ini. Itu adalah R1 sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Kemudian R2 sama dengan 10 Newton. Untuk R2 nya berarti adalah ini, R2 sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. R3 sama dengan 10 Newton. Nah, R3 adalah R3 sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Untuk diketahuinya, catatannya adalah untuk menentukan lengan gayanya diukur dari pusat rotasi. Ini kita jawab ya. Untuk mengerjakan soal ini, jangan lupa langkah pertama adalah porosnya kita beri tanda. Oke. Nah, karena momen gaya yang bekerja pada batang ini banyak, oleh karena itu momen gaya yang digunakan adalah kita mencari momen gaya total, sehingga tau sama dengan ini. Kita untuk gaya yang pertama itu adalah F1, dia akan menyebabkan gerakan rotasi searah jarum jam yang sudah disepakati bahwa ketika nilai tau searah dengan jarum jam itu positif, jika berlawanan dengan arah jarum jam itu negatif, diukur terhadap pusat rotasi. Oke. Nah, sehingga untuk yang pertama, untuk F1, dia menyebabkan gerakan searah dengan jarum jam sehingga positif 0,1. Kita lihat untuk gaya yang kedua. Gaya yang kedua terhadap poros C, dia akan menyebabkan gerakan yang berlawanan dengan arah jarum jam, makanya negatif tau 2. Kemudian untuk gaya yang ketiga, dia akan menyebabkan terhadap poros C, gerakannya menjadi berlawanan, gerakan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Oleh karena itu negatif tau 3. Bagaimana? Jelas ya? Selanjutnya
menyebabkan F1 sehingga berputar. Nah, F1 dengan lengan gayanya adalah ini, dengan lengan gaya F1 itu adalah ini, maka kita harus memproyeksikan sehingga tegak lurus terhadap lengan gaya. Proyeksinya seperti yang kita lakukan ketika menganalisis spesial. Sehingga di sini proyeksinya adalah dengan sudut terdapat di sini menjadi F1 sin atau cos, ya betul, minus 30 derajat. Sehingga cos 1 di sini menjadi F1 sin 30 derajat dikalikan dengan F1 min tau 2 di sini. Ternyata sudah tegak lurus, sehingga tadi kan ini tegak lurus, ini sudah tegak lurus, jadi langsung saja F2 dikalikan dengan R2. Kemudian yang tau 3 berarti kan negatif, ini adalah karena sudah tegak lurus terhadap lengan gayanya sehingga menjadi F3 kalikan F3. Jadi kata kuncinya ada di sini. Kita buat tau positif ketika ke arah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam itu adalah negatif yang diisi terhadap pusat rotasi. Dengan nanti ketika memasukkan rumus, kita tau sama dengan F R, di mana F harus tegak lurus terhadap R. Itu kuncinya memang ada di sini mengerjakan maaf ya. Nah, kita masukkan F1 adalah 10 sinus 30 derajat itu setengah, R1 nya adalah 0,3 negatif, F2 nya adalah 10, R2 0,1 min F3 10, F3 nya adalah 0,1 sama dengan 5 kali 0,3 min 10 kali 0,1 1 min 1 sama dengan 1,5 min 1 min 1 sama dengan 1,5 dikurangi 1 adalah 0,5 min 1 berarti negatif 0,5 Newton meter. Jadi momen gaya yang bekerja adalah 0,5 Newton meter dengan arah karena negatif berarti berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Mudah ya. Jadi tanda negatif di sini menyatakan bahwa arah dari momen gayanya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Soal selanjutnya, sebuah batang yang masanya 400 gram diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti pada gambar. Oke, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros A. Catatan pada soal ini adalah bahwa massa dari batang diperhitungkan dan poros terhadap A. Nah, mulai jawab
gambar sesuai yang diketahui. Langkah pertama adalah memberi tanda porosnya. Ada soal porosnya ada di A. Beri tanda. Ya. Yang kedua, massa diperhitungkan. Nah, massanya berapa ini? Massa batang 400 gram. Kita jadikan kilo menjadi 0,4 kilogram. Nah, karena massa batang diperhitungkan, oleh karena itu terdapat gaya berat oleh batang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di manakah titik berat? Titik beratnya itu berada di pusat massa dari batang. Panjang batang di sini adalah 20 tambah 10 tambah 10 berapa? 40 ya. Sehingga untuk gaya beratnya berada di posisi separuhnya, yaitu di posisi 20 cm. Jadi di sini kita menggambarkan untuk gaya berat itu W dapat dicari dengan M kali Y. Dengan massanya tadi adalah 0,4 dengan percepatan gravitasi jika tidak diketahui adalah 10 meter per sekon kuadrat, sehingga menghasilkan mobilnya adalah 4 Newton. Nah, di atas satu-satu F1 sama dengan 10 Newton. Ya. Nah, F1 berada di pusat rotasi sehingga tidak menyebabkan momen gaya. Kenapa? Ya karena kalau di pusat rotasi otomatis dengan gayanya 0. Oleh karena itu ketika pengerjaan selanjutnya, ketika ada gaya berapapun yang bekerja diabaikan momen gaya karena emang tidak ada. Kemudian F2 itu sebesar 10 akar 2 Newton. R2 sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Diukur terhadap pusat rotasi A. R2 sama dengan 0,2 meter. Kemudian F3 besarnya adalah 20 Newton dengan gaya F2 itu diukur terhadap poros berapa? Dengan gaya dari F3 diukur terhadap poros berapa? Ya, betul. Jadi diukur terhadap poros A itu sebesar berapa ini? Sebesar R3 sama dengan 20 tambah 10 yaitu 30 cm alias 0,3 meter. Berarti R3 adalah 0,3 meter. Untuk lengan gaya pada gaya berat ini kita tulis RW ya. RW-nya berapa ini? RW-nya adalah ini ya. Set. RW sama dengan 0,2 meter. Berarti W sama dengan 4 Newton. RW sama dengan 0,2 meter. Seperti biasa, untuk penyelesaiannya kita akan menjawab. Pertama ya, penting sekali untuk diingat adalah untuk how. Ketika mencari besarnya, gunakan rumus bagaimana how sama dengan S cross R. Dengan kata lain yang paling mudah adalah how sama dengan F dikalikan dengan R dengan catatan F tegak lurus dengan R. Sehingga ketika proses penyelesaian soal, buatlah proyeksi sehingga gaya
dan lengan biaya tegak lurus. Proyeksi dapat terhadap F atau terhadap R sama saja. Karena ini vektor, ada arah. Bagaimana arahnya? Ya, kita arahnya dengan love. Ya, untuk cara mainnya dengan love. Maksudnya apa sih? Searah jarum jam positif berlawanan dengan arah jarum jam negatif. Hati-hati, semua arah putaran diukur terhadap pusat rotasi. Langkah selanjutnya adalah kita tetapkan A sebagai poros sesuai dengan soal. Kemudian hati-hati tadi untuk gaya beratnya, W sama dengan 4 newton, berada di pusat massa. Jadi di sini ya, separuh dari batang, panjang batang. Kita jawab, total itu sama dengan, untuk F2 dia berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga negatif tau 2. Kemudian F3 ini searah dengan jarum jam, sehingga plus tau 3. Untuk W, ya, dia menyebabkan momen searah jarum jam plus tau W untuk memudahkan ya. Nah, tau 1 tidak ada karena gaya bekerja pada A. F1 berada pada poros A, sehingga momen gayanya 0, sehingga tidak bisa ditulis sama dengan tau 2. Tau 2 gaya bekerja F2 terhadap lengan gayanya. Adalah F2. Ini belum tegak lurus, oleh karena itu kita proyeksikan. Nah, ini dia proyeksinya. F2 sinus 45 derajat, sehingga menjadi min F2 sinus 45 derajat dikalikan R2 ditambah tau 3, berarti sudah tegak lurus. Ini menjadi F3 dikalikan dengan R3 ditambah W dikalikan dengan RW, ya, sehingga menjadi negatif 10 akar 2 sinus 45 setengah akar 2 kalikan R2 0,2 ditambah F3 20 kali R3 0,3 ditambah W sama dengan 4, RW sama dengan 0,2 sama dengan negatif 10 kali ini sama dengan 5 kali akar 2 berarti sama dengan 10 kali 0,2 tambah 20 kali 0,3 tambah 4 kali 0,2. Negatif 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8 sama dengan 12 newton meter. Jadi momen gaya pada batang tersebut sebesar 12 Nm ke arah putaran jarum jam.
Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk memahami, menyelesaikan soal terkait momen gaya dengan tepat dan benar. Good luck!